Naskah Sejarah, Babat Tanah Jawi Part 1. Di balik lembaran kuno yang disalin ulang selama ratusan tahun, ada satu karya yang mengklaim menyimpan riwayat lengkap Pulau Jawa, dari Nabi Adam hingga Raja-Raja Mataram. Kitab ini dikenal sebagai Babat Tanah Jawi. Tapi pertanyaannya, apakah ini sejarah, atau justru mitos yang sengaja ditulis untuk kepentingan kekuasaan? Babat Tanah Jawi, atau Sejarah Tanah Jawa, bukanlah satu kitab tunggal. Ia adalah kumpulan babat, cerita semi-historis, yang ditulis dan disalin oleh para pujangga keraton dari abad ke-17 hingga ke-19. Di dalamnya termuat kisah-kisah raja-raja Jawa, dari legenda Aji Saka, Ratu Boko, Sanjaya, Ken Arok, hingga Mataram Islam dan dinasti Surakarta Yogyakarta. Tapi yang menarik bukan sekadar isi kisahnya, melainkan bagaimana kitab ini membaurkan fakta dan mitos, mencampurkan silsilah, keajaiban, dan simbolisme spiritual. Contohnya, kitab ini memulai sejarah Jawa bukan dari kerajaan pertama, tapi dari turunnya Nabi Adam ke tanah Nusantara, bahkan disebutkan mendarat di wilayah Palembang atau Tanah Jawa. Dari sini, lahirlah terah keturunan yang disebut sebagai leluhur Raja-Raja Jawa. Selanjutnya muncul kisah Aji Saka, tokoh legendaris yang membawa peradaban dan aksara ke Jawa, sambil mengalahkan penguasa kanibal, Prabu Dewata Cengkar. Lalu cerita berlanjut ke zaman Hindu-Buddha dan masuk ke era Islam, di mana tokoh-tokoh seperti Sunan Kalijaga, Pangeran Diponegoro, dan Sultan Agung menjadi bagian dari narasi yang membentuk struktur identitas Jawa. Namun di balik semuanya, satu hal tak bisa disangkal, kitab ini syarat kepentingan politik. Babat Tanah Jawi, meskipun terkesan mencatat sejarah, sebenarnya adalah alat untuk membentuk legitimasi kekuasaan. Setiap versi babat yang ditulis, selalu menempatkan dinasti atau keraton tertentu sebagai puncak garis keturunan ilahi, seolah raja saat itu adalah penerus sah dari Adam, dewa, dan nabi. Inilah yang membuatnya unik sekaligus penuh teka-teki. Ia bukan sekadar catatan masa lalu, tapi juga cermin bagaimana kekuasaan di Jawa dibangun dengan narasi spiritual dan mitologis. Dan jika kita membaca lebih dalam, kita akan menemukan pola, bahwa sejarah di Tanah Jawa bukan ditulis berdasarkan kronologi fakta, melainkan berdasarkan struktur kosmis, siapa yang layak berkuasa, siapa yang mendapatkan wahyu, dan siapa yang menjalankan titah langit. Babat Tanah Jawi adalah teka-teki, sebuah karya antara sejarah dan dongeng. Tapi satu hal pasti, di balik lembar-lembar lusuh itu, tersembunyi cara kerja pikiran politik leluhur kita, yang lebih dalam, lebih kompleks, dan lebih misterius daripada yang selama ini kita duga.